Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Untuk kami boleh mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pewahyuan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Tolong kami supaya firman ini bukan cuma boleh menambah pengetahuan kami, tetapi boleh membantu kami untuk boleh hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab mengenai Yakobus pasal 4. Dan kita pada malam hari ini akan membaca ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kita akan memfokuskan lawanlah iblis. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai melawan iblis, kita akan coba melihat apa kata Alkitab mengenai iblis, setan, roh-roh jahat. Itu 3 istilah yang sama atau 3 istilah yang berbeda. Nah, saya akan memulai dari awal munculnya iblis. Di kerajaan sorga dahulu sebelum manusia pertama diciptakan, Allah menciptakan malaikat. Dan di antara para malaikat itu ada 3 malaikat yang menonjol posisinya. Ada yang namanya Lucifer, dia pemimpin biduan. Dia yang memimpin paduan suara di sorga. Dia dikatakan perawakannya luar biasa, talenta, kapasitas yang Tuhan berikan juga luar biasa. Lalu ada hal yang kedua, itu yang namanya Mikael. Mikael adalah jenderal dari para malaikat Allah. Itu ya. Dan yang ketiga, Jibril. Ini utusan Allah untuk menyampaikan berita-berita kepada manusia. Ya, kita lihat di dalam beberapa bagian Alkitab dikatakan Jibril datang kepada si A, si B, dan si C. Nah, itu 3 tokoh yang menonjol. Nah, lalu saya mau lanjutkan. Salah satu dari 3 tokoh itu yang namanya Lucifer, itu merasa dirinya begitu hebat, sama dengan Allah, bahkan lebih hebat daripada Allah. Nah, itu yang disebut roh kesombongan muncul. Sebagai akibat karena dia merasa hebat lebih dari Tuhan yang menciptakan. Maka Allah membuang Lucifer ke bumi. Dia tidak diusir dari sorga seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, saya sekarang mau sampaikan kepada siapa? Siapa itu Lucifer? Lucifer adalah tokoh yang memberontak kepada Allah dan ketika dia melawan Allah, meninggikan, dia diikuti oleh 1/3 malaikat Allah. Ya. Jadi ada satu pemimpin yang namanya Lucifer, yang kemudian ada sekian banyak malaikat Allah yang kemudian menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang dikenakan pada Lucifer ini. Karena Alkitab tidak menyebut dia sebagai Lucifer. Yang pertama disebut sebagai Satanas. Satanas itu artinya musuh. Ya.
Jadi ini adalah tokoh yang memusuhi Tuhan, melawan Tuhan, melakukan sabotase atas segala rancangan Tuhan atas manusia. Lalu yang kedua adalah diabolos. Diabolos itu berarti penipu, pemfitnah, pendusta. Nah, ini gelar yang disandang oleh Lucifer atau Satan itu. Jadi posisinya Lucifer itu adalah Satanas yang melawan Tuhan. Lalu dia memakai berbagai cara untuk menjatuhkan manusia dengan fitnah, dengan dusta. Nah, kita akan coba lihat di mana istilah-istilah itu dipakai. Kita akan melihat di dalam Matius 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata iblis ini dalam bahasa aslinya ditulis sebagai diabolos, penipu, pendusta. Itu sebabnya kita membaca dalam Matius pasal 4 nanti, berulang-ulang setan atau iblis menggoda Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Terjunkan dirimu dari hubungan atap bait Allah. Bukankah ada janji malaikat Allah menatang engkau? Kalau Yesus mengikuti tantangan ini, dia sedang mencobai Allah Bapa. Jadi dengan berbagai cara, dia berusaha untuk menjatuhkan. Bahkan kepada Yesus, dunia ini aku berikan kepada engkau kalau engkau menyembah aku. Jadi ini kerjaan dari si diabolos. Musuh Allah tetapi banyak tipu muslihat, banyak kata-kata yang menyesatkan. Lalu kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, kata iblis ini Satanas. Ya. Jadi ketika pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil itu mengalami sukses. Orang buta melihat, orang yang dirasuk setan itu sembuh. Yesus dalam alam roh melihat setan atau Lucifer itu jatuh dari langit. Alkitab itu menggambarkan pusat pengorganisasian dari setan, Lucifer atau iblis itu ada di angkasa. Di atas ada surga, di bawah ada bumi, di tengahnya inilah posisi daripada kuasa kegelapan. Lalu Yesus melihat dari angkasa ini Lucifer jatuh. Saya pakai kata Lucifer supaya memudahkan ya, untuk kita semua mengerti. Lalu di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nah, di sini dipakai istilah yang berbeda lagi. Ini yang namanya daimonion. Daimonion itu menunjuk pengikut-pengikut dari Lucifer. Itu sebabnya di dalam ayat 17 dikatakan setan-setan. Tidak cuma satu. Karena memang pengikut daripada Lucifer itu banyak sekali. Sepertiga malaikat Allah. Jadi di sini kita melihat ketika kita membaca dalam bahasa asli ada Satanas, ada diabolos itu menunjuk pada pribadi dari setan. Menunjuk pribadi dari Lucifer. Tapi ketika dipakai daimonion itu menunjuk pada pengikut-pengikutnya.
Lalu masih ada satu ayat yang saya bacakan untuk saudara di dalam Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, di sini dipakai kata roh-roh jahat. Nah, yang dimaksud dengan roh-roh jahat adalah sama dengan daimonion, yaitu pengikut-pengikut Lucifer. Jadi di sini kita jelas ya, kalau ada istilah dalam bahasa asli, daimonion itu berarti pengikut-pengikutnya. Tapi kalau itu Satanas dan Diabolos, itu menunjuk pada Lucifer. Ya. Sekali lagi Lucifer adalah dulunya malaikat Allah yang memimpin paduan suara di kerajaan sorga. Nah, lalu kita sekarang lanjutkan dengan bagian selanjutnya. Efesus 6 ayat 11. Bunyinya begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu kalau menampakkan dirinya sebagai makhluk yang mengerikan, manusia bisa tidak takut. Manusia akan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir engkau keluar. Ditengkeng, diusir. Dalam nama Yesus. Nah, itu sebabnya yang sering dilakukan oleh iblis adalah melakukan tipu muslihat, menipu manusia dengan licik supaya manusia jatuh. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba melihat beberapa trik, beberapa cara iblis menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Dengan cara adalah menjerumuskan masuk ke dalam dosa. Jadi sekali lagi ya, yang pertama adalah menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Caranya adalah manusia dijebak, digoda supaya jatuh dalam dosa. Nah, ada sebuah contoh dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulai bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan atas Israel. Nah, di sini kita melihat bagaimana setan menggunakan wanita-wanita Moab untuk menggoda, menjatuhkan bangsa Israel masuk dalam dosa. Jadi ada yang berhubungan seks secara ilegal. Jadi kita sebut dengan perzinahan. Hanya pria-pria dari Israel itu melakukan perzinahan, lalu tapi tidak ada ikatan pernikahan. Tapi sebagian yang lain itu jatuh cinta kepada wanita Moab lalu menikahi. Nah, wanita-wanita Moab ini kemudian mengajak pria-pria yang dikenali sebagai suaminya itu untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Yang kedua, ngajak mereka menyembah Baal Peor, menyembah berhala. Dan kemudian para pria itu dapat dipengaruhi untuk melakukan penyembahan berhala. Inilah dosa yang dilakukan Israel. Jadi akhirnya hukuman Tuhan turun atas bangsa Israel. Jadi memang kerjaan daripada setan itu
kadang-kadang tidak konfrontasi langsung kepada kita. Tetapi memakai banyak cara, tapi banyak cara itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Caranya dibuat kita berbuat dosa. Karena setelah kita berbuat dosa, kita merasa kotor, merasa tidak layak, dan sebagainya. Ya. Saya teruskan lagi. Di dalam Bilangan 31 ayat 16, ini ada sebuah berita yang luar biasa. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor hingga tulah turun ke atas umat Tuhan. Nah, saudara lihat, ini nama Bileam disebut atas nasihat Bileam. Jadi Bileam ini kan dulu diminta oleh Raja Balak, Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak berkenan, Tuhan membungkam mulut dari Bileam. Hingga kutuk itu tidak terjadi, malah doa berkat terjadi. Tetapi dalam hati daripada Bileam masih punya keinginan untuk menghancurkan Israel. Itu sebabnya dia menyarankan, mendorong wanita-wanita Moab untuk berhubungan dengan pria-pria Israel. Lalu kemudian wanita-wanita itu mengajak pria-pria Israel itu untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Yang kedua, lalu menyembah kepada berhala mereka yang namanya Peor. Ini yang tadi dikatakan lalu Israel jatuh dalam dosa. Lalu hubungan antara manusia dan Allah menjadi renggang, putus. Karena dosa itulah yang memisahkan Allah dan manusia. Jadi itu hal pertama yang dilakukan oleh iblis ya, setan. Jadi memberi istilahnya kelicikan kepada Bileam untuk menjerat pria-pria Israel masuk dalam perzinahan dan kemudian masuk dalam penyembahan berhala. Itu sebabnya kita perlu waspada dengan tipu muslihat iblis itu. Mungkin ada. Iya, Pak Gunawan tadi ada istilah-istilah mengenai iblis dan setan-setan ya. Satanas dan Dominion Diabolos. dan Diabolos. Ya. Berarti seperti ada pemimpinnya begitu ya. Yeah. Ada dedengkotnya, itu yang disebut dengan iblis. Begitu. Tapi kalau setan-setan itu seperti anak buahnya. Betul. Tapi tentu sebagai orang percaya kita tidak bisa artinya memilah. Artinya kita tetap harus waspada siapapun juga, entah itu pemimpinnya, entah itu setan-setan atau roh jahat bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, begitu ya. Betul. Jadi kita tetap harus waspada, entah itu pemimpinnya atau itu istilahnya anak buahnya, gitu ya. Dan kemudian tadi dikatakan mengenai tipu muslihat. Ya, Pak Gun, yang namanya tipuan itu kan berarti sesuatu yang kita tidak sadari, ya. Jadi misalnya kita membeli sesuatu, kelihatannya ini asli, tetapi ternyata itu palsu. Berarti kita tertipu, begitu. Berarti kita harus memiliki kesadaran ya, kesadaran penuh supaya kita jangan sampai tertipu oleh tipuan iblis, begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan kita takut dengan wujudnya yang seringkali digambarkan mengerikan dan sebagainya, begitu. Tapi kita harus lebih aware, kita harus lebih waspada terhadap tipuan-tipuannya, begitu. Karena yang namanya tipuan itu adalah sesuatu yang kita nggak duga, begitu ya. Kira-kira bagaimana Pak Gunawan penjelasannya supaya kita bisa tetap waspada ya? Pertama-tama kita mesti tahu kebenaran firman Tuhan. Karena apa ya, yang disampaikan itu biasanya setan itu luar biasa atau Lucifer itu apa ya, ada sedikit kebenaran tapi dicampuri dengan dusta.
Gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh. Ketika lewat ular, setan menggoda Hawa. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi seperti Allah. Sebenarnya tidak usah makan buah itu, manusia memang dicipta seperti Allah. Itu Kejadian 1 ayat 26. Maka Allah membuat manusia seperti peta dan teladan Allah. Ada kemiripannya. Enggak usah makan buah itu. Tapi kemudian dia dijerumuskan. Buah ini dia ada risiko. Tuhan tuh takut disayangin sama kamu kalau kamu makan buah ini. Nah ini racunnya di situ. Bahwa manusia itu menjadi serupa dengan Allah. Dia selalu, kamu belum menjadi serupa Allah. Kamu akan serupa Allah kalau makan ini. Dan kamu tidak akan mati. Gitu. Jadi apa ya? Ada sedikit kebenaran tapi dicampuri dengan apa? Kesesatan. Nah kalau kita tidak benar-benar tahu firman dan pegang firman, kita kejeblos. Salah satu contoh lagi, dalam Matius pasal 4, itu nanti kan setan berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Loh, gak usah jadikan batu jadi roti. Memang tanpa mengubah itu, Yesus memang anak Allah. Gitu. Jadi kadang-kadang itu, nah ini loh, kita diragukan eksistensi kita. Kamu belum, tapi kalau kamu melakukan ini, kamu jadi. Gitu. Wah, jadi kalau manusia tidak pegang kebenaran firman dengan baik, gak ngerti firman, maka orang-orang ini yang paling mudah ditipu. Itu sebabnya pendalaman Alkitab ini kan dimaksud supaya kita itu menjadi lebih bijaksana, tahu banyak firman, hingga ketika tipu daya dari iblis datang, kita dapat menolak. Itu. Ada kebenarannya, tetapi lebih banyak tipuannya. Ada racunnya istilahnya. Iya. Berarti kita harus sangat waspada ya Pak Gunawan. Iya, betul. Dan memang harus benar-benar tahu kebenaran firman Tuhan itu apa. Jadi kita juga mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa asal menerjemahkan sedemikian saja begitu ya. Tapi kita harus mempelajari, kita harus menggumuli dan kita minta pimpinan dari Roh Tuhan supaya kita bisa mengerti hal yang kebenarannya seperti apa gitu. Karena kalau tidak akan istilahnya diplesetkan oleh iblis dan kemudian membuat kita menjadi salah ya. Pak Gunan, mungkin kalau dikaitkan dengan akhir zaman juga kan ada penyesatan, kemudian ada antikris gitu dan sebagainya, dan kemudian ada yang kelihatannya ada mujizat tetapi itu bukan dari Tuhan begitu. Tapi kalau kita tidak benar-benar mengerti apakah ini dari Tuhan atau bukan, mungkin kita akan tertipu ngikut, oh iya ini kelihatannya benar, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan sesuatu yang menarik, tapi ternyata itu yang melakukan bukan Tuhan tetapi setan begitu ya. Jadi kita harus waspada sebagai orang percaya, apalagi kan firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak penyesatan dalam pengertian ada tipuan-tipuan iblis yang bisa membuat kita bingung begitu ya, apakah ini Tuhan atau ini pekerjaan setan begitu. Jadi memang kalau sudah terjadi mujizat memang orang percaya bisa goyah begitu, bisa goyah. Ini dari Tuhan atau tidak gitu. Tapi satu hal yang bisa dipakai sebagai pedoman adalah perilaku atau gaya hidupnya. Yang dari setan itu perilakunya pasti tidak kudus. Penuh intrik dan tipu muslihat. Yang dari Tuhan, dari kekudusan muncul mujizat. Nah jadi memang pedomannya kita lihat orang ini hidupnya gimana gitu loh. Karena kadang-kadang apa ya, kalau cuma lihat mujizat kan sulit gitu. Ini dari Tuhan atau ini dari setan.
Tapi kok perilaku, apakah orang ini menjalankan firman Tuhan atau tidak, itu nanti menentukan ini dari setan atau bukan. Menurut saya seperti itu. Jadi indikatornya adalah ketika kita melihat hal-hal seperti itu, indikatornya adalah orang yang melakukannya itu hidup benar atau tidak Ya. begitu. Lalu kemudian menyangkali Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atau tidak. Ya kalau menyangkali itu jelas itu secara doktrin pasti bukan dari sorga begitu. Baik Pak Gun, tadi mengenai strategi yang dilakukan oleh iblis, tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan strategi yang pertama adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Betul. Ya, dan kemudian Pak Gun juga menjelaskan mengenai bilangan 31 ayat yang ke-16. Ya. Apakah ini bisa diterapkan juga mengenai ini kan konteksnya adalah iblis ingin menjauhkan manusia dari Tuhan, dan salah satu yang sudah dijelaskan adalah melalui perempuan-perempuan Moab yang kemudian menikah dengan orang Israel, dan kemudian perempuan-perempuan ini yang menjerumuskan orang-orang Israel sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Allah, tetapi mereka percaya kepada ilah-ilah mereka begitu. Pada Peor. Iya. Apakah ini juga berarti kita harus berhati-hati dengan pernikahan campuran ya Pak Gunawan ya? Artinya menikah dengan orang yang tidak seiman begitu? Benar. Pernikahan yang tidak didasarkan pada iman yang sama, itu bisa yang pertama salah satu ngikut yang lain. Suaminya ngikut istri atau istrinya yang ngikut suami, itu yang pertama. Yang kedua, bisa masing-masing tetap yang satu ke gereja, yang satu ke tempat yang lain gitu ya. Jadi nanti pendidikan anak itu akan bingung gitu loh. Kok ini ke gereja, ini ke vihara, ini ke gereja, ini kemana begitu. Anak itu akan ada kebingungan mana yang benar itu. Jadi di samping tidak mungkin lalu ada persekutuan secara spirit antara suami dan istri, anak juga dibingungkan dengan agama yang berbeda. Itu sebabnya sangat dianjurkan ya. Memang Alkitab sudah mengatakan jangan kamu dapat pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang itu salah satu artinya punya keyakinan agama yang berbeda. Karena itu konsekuensinya jadi konsekuensinya bisa panjang gitu ya. Jadi hanya karena hal-hal lahiriah, cantik, baik, ganteng lalu kita menikah, tetapi aspek rencana Allah dalam hidup kita itu menjadi hancur. Kan Tuhan ketika melahirkan, mengizinkan kita lahirkan dengan sebuah destinasi yang jelas. Kamu nanti begini. Tapi karena kita nabrak, lalu kita nikah campur. Rancangan Allah bisa gagal. Rancangan Allah bisa gagal. Kita bisa terseret oleh pasangan kita. Anak kita juga kebingungan, bisa nanti pindah agama satu ke agama yang lain dan seterusnya. Jadi banyak buruknya daripada baiknya. Berarti yang paling harus dijaga adalah jangan sampai pasangan kita justru kemudian menjauhkan kita dari Tuhan begitu. Betul. Ya. Karena di dalam rumah tangga ketika berbeda kepercayaan kan Tuhan juga udah bilang bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Betul. Begitu. Kemudian bukan cuma ketika kita berbeda keyakinan, bukan hanya mengatasi permasalahan di dalam rumah tangga dengan cara yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda, bukan cuma itu, tetapi yang lebih mengkhawatirkan atau menakutkan adalah bahwa kemudian kita bisa jauh dari Tuhan dan kehilangan iman kita begitu. Dan salah satu strategi iblis adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Begitu. Saya kok tidak yakin ketika ada pisah kawin campur, lalu kehidupan rohani orang ini akan
lebih moncer? Saya tidak yakin. Jam-jam untuk doa, jam-jam untuk baca firman secara kusuk, saya meyakini mengalami pelunturan. Yang tidak kawin campur saja bisa mengalami pelunturan dalam antusias kepada Tuhan. Apalagi kalau dapat pasangan yang berbeda agama, yang berarti tidak mendukung kita baca firman Tuhan, tidak mendukung kita berdoa. Jadi memang banyak buruknya daripada baiknya. Jadi itu memang Tuhan sudah ngomong, jangan dapat pasangan yang tidak seimbang. Kamu susah hidupnya gitu. Nah, keselamatan kekal bisa hilang hanya karena kita mau menikah yang tidak seimbang. Dan mungkin contohnya sudah banyak ya Pak Gunawan di dalam Alkitab atau di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Betul. Berarti kita tidak boleh merasa kita kuat, nanti kita tetap aja jalan sendiri-sendiri atau malah justru ada orang-orang yang berkata nanti saya akan mencoba dalam tanda kutip untuk membawa dia mengenal Tuhan begitu, itu mungkin sesuatu alasan yang mungkin kurang kuat begitu ya. Jadi ini salah satu alasan nanti saya bawa kepada Tuhan kan gitu. Persentase yang bisa membawa kepada Tuhan itu kecil. Jadi memang lembaga pernikahan bukan lembaga untuk melakukan kristenisasi. Tidak. Pernikahan ya pernikahan. Ya. Kita saja bisa kecewa dengan pasangan kita, loh kok setelah menikah padahal satu iman. Loh. Bisa kecewa dengan pasangan, loh kok sekarang tindakannya, perilakunya beda gitu. Jadi apalagi dengan dengan pasangan yang lain agama. Selingkuh dalam kekristenan tidak boleh. Istri madu tidak boleh. Tapi bisa ada yang mengizinkan. Dan ini kan sulit, jadi hamba Tuhan mau masuk. Oh kami berdasarkan agama kami boleh kok. Gitu. Berdasarkan Kristen tidak boleh, tapi berdasarkan ini boleh. Gitu. Asal kami berlaku adil dan bisa menafkahi. Gitu. Jadi ini kesulitan besar akan menimpa ketika kita kawin campur. Ya Pak Gunawan, itu kan kita berbicara mengenai strategi iblis. Yang pertama adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan contohnya tadi barusan kita bahas. Pak Gunawan bisa nggak memberikan contoh-contoh lain secara garis besar? Hal-hal apa saja yang kira-kira bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Maksudnya supaya kita nih waspada begitu. Karena iblis kan penuh dengan tipu muslihat dan memang tujuannya adalah menjauhkan kita dari Tuhan dalam pengertian kemudian akhirnya kita kehilangan keselamatan kita. Padahal keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Kira-kira supaya kita bisa waspada, kira-kira apalagi yang biasa secara umum dialami dalam kehidupan sehari-hari tapi itu tanpa kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan. Setan atau Lucifer bisa menaburkan benih perpecahan di antara suami dan istri. Nah kalau warna pertikaian, percekcokan suami istri itu sering terjadi. Saya meyakini ketika kita sedang cekcok dengan pasangan kita, baca firman itu nggak bisa hikmat. Sembayang juga nggak bisa karena hati kita masih dipenuhi oleh perasaan-perasaan tertentu, jengkel, marah, emosi. Nah, hal-hal seperti ini, benih perpecahan yang ditaburkan, itu membuat kita pelan-pelan, karena sering terjadi percekcokan, kita lalu jarang berdoa, jarang baca firman. Kita percuma aku doa juga doaku kosong.
Percuma aku baca firman, aku tidak menerima berkat lewat ini. Karena apa? Hati kita itu dipenuhi dengan kejengkelan, kekecewaan, dan seterusnya. Itu antara lain. Jadi setan itu kan jago di dalam menabur perpecahan. Hingga perkara kecil bisa terjadi benturan. Itu menurut saya begitu. Dan perpecahan bukan cuma dalam rumah tangga ya, tetapi juga di dalam komunitas, Ya, khususnya di dalam gereja, betul. juga bisa terjadi perpecahan begitu ya. Kemudian itu pasti dampaknya juga orang jadi males begitu. Betul. Dan bisa jauh dari Tuhan. Betul. Pak Gunawan, saya ingat di dalam Markus ya, di dalam Markus mengenai penabur. Oh ya. Perumpamaan tentang penabur itu kan di situ dengan jelas dikatakan bahwa datanglah iblis. Ya, berarti iblis itu yang dia bolos ya. Datanglah iblis, jadi bukan cuma setan-setan atau pengikutnya, tetapi ini berkaitan dengan membaca firman dan perenungan firman Tuhan. Betul. Itu yang datang justru bukan kroco-kroconya, tetapi itu adalah pentolannya begitu ya. Jadi mengaburkan kita mengenai kebenaran. Betul. Dan kemudian Pak Gun, di dalam peristiwa kisah mengenai penabur itu juga kan di situ ada dikatakan mengenai tipu muslihat iblis, dan itu salah satunya adalah kekayaan begitu Pak Gunawan. Bisa menjelaskan nggak bahwa ini kemudian bisa dipakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan? Jadi gini, ini lebih kekayaan itu kan orang Kristen boleh kaya, tapi orang Kristen tidak boleh serakah. Serakah dan kemudian terus-menerus tidak berhenti untuk mencapai tanda kutip sukses. Nah, karena waktu, sebagian waktunya itu untuk jen, uang, harta, itu pelayanan ditinggalkan. Keluarga tidak terabaikan. Waktu untuk pasangan, waktu untuk anak hilang. Nah ini jelas apa ya? Situasi yang dapat harta tetapi kehilangan banyak hal. Dia juga mungkin tidak bisa membaca firman Allah dengan kusuk. Karena waktunya untuk perjanjian dengan si A, janji dengan B dan seterusnya. Nah ini nguber kekayaan tanpa berhenti dan bisa berkata sudah cukup. Nah yang begini ini waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, waktu untuk anak juga akan terabaikan. Jadi benar bahwa kita nyari uang, oke, itu loh. Tetapi mesti ada kata cukupnya supaya ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan dan hal-hal spiritual. Kita bisa melihat bagaimana dulu tiap pagi doa pagi ketika hidupnya masih sengsara. Tapi ketika mulai diberkati Tuhan, lenyap dari gereja. Harta itu memang manis gitu. Manis di depan, tapi pahit di belakang. Firman Tuhan pahit di depan, manis di belakang. Itu kira-kira begitu. Betul. Harta termasuk salah satu yang bisa memisahkan. Makanya pilihlah aku atau mamon. Kan gitu. Itu lawan Tuhan itu yang pertama iblis atau Lucifer. Lawan kedua adalah harta. Ketika kita dikuasai oleh harta. Dan ini memang sudah jelas diberitakan, disampaikan di dalam firman Tuhan. Betul. Ya. Bahwa memang Markus pasal 4 itu iblisnya datang begitu. Kemudian mencuri firman atau kebenaran firman. Dan kemudian salah satunya adalah ayat yang ke-19, kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan. Itu membuat kita jatuh jauh dari Tuhan ya. Pak Gun, jadi bukan kalau kita kembali kepada Markus pasal yang keempat mengenai penabur itu kan di situ yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bisa penganiayaan, betul, bisa kemudian penindasan. Ketika kita ditindas, ketika kita dianiaya, dalam arti mungkin
kita ditantang untuk meninggalkan iman atau nyawa kita hilang begitu. Itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi bukan yang seserem itu ya Pak Gun ya. Ada yang tidak seserem itu, bukan penindasan, bukan aniaya, tetapi tipu daya kekayaan begitu. Betul. Dan ini kita harus lebih waspada karena tadi kan kita berbicara mengenai tipuan. Sesuatu yang kelihatannya tidak apa-apa tetapi justru bisa menjerumuskan kita dan menjauhkan dari Tuhan. Kira-kira begitu ya. Dan ini memang Alkitab sudah menuliskannya sehingga kita harus waspada begitu. Jadi begini, itu kan ada dua tadi disebutkan bahwa ada tipu daya kekayaan, ada kekhawatiran. Khawatir itu bukan cuma orang miskin loh. Bukan. Orang bisa kaya tapi merasa tidak cukup. Gitu. Ada roh kemiskinan menguasai. Hidupnya begitu super hemat. Semuanya masuk di kantong, susah untuk keluar. Lalu kemudian tetap saja dia tidak puas dengan apa yang dimiliki. Khawatir kalau ini nanti dirampok, khawatir kalau ini jadi tipu, uangnya habis. Hingga hidupnya dipenuhi, kalau tidak serakah untuk cari uang, khawatir harta yang dimiliki itu lenyap. Nah, orang-orang begini ini sulit hatinya itu seperti ada semaknya itu yang membuat firman tidak bisa tumbuh. Nah, ketika firman tidak bisa tumbuh, hubungan dengan Tuhan juga hancur. Itu. Berarti ketika kita jauh dari Tuhan, penekanannya bukannya cuma kita sudah tidak lagi melayani, sudah tidak lagi ibadah, sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal yang rohani, tetapi kita harus berpikir bahwa pada akhir atau ujung-ujungnya adalah soal keselamatan. Betul, yang bisa hilang begitu Pak Gunawan ya. Betul. Dan itu adalah strategi atau tipuan iblis adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Iya. Mimpi daripada Lucifer itu adalah manusia yang ciptaannya serupa dengan Allah. Itu nanti bisa dihukum Tuhan di akhir hidupnya di neraka. Itu. Bahwa karya Tuhan yang luar biasa atas manusia itu hancur. Karena Tuhan murka. Dan murka itu disebabkan manusia yang meninggalkan keselamatan. Itu rencana bukan saja nyabot sekarang. Tapi nanti, jadi kalau kita ada di neraka satu ketika itu iblis senangnya itu apa? Ini loh karyamu yang paling hebat dalam ciptaan manusia. Serupa dengan engkau. Tapi nanti ada dalam hukuman neraka. Itu goal akhir dari setan. Jadi tidak hanya setan itu jadi musuh Tuhan. Tetapi dia mau bikin Tuhan itu loro hati gitu loh. Ciptaan yang paling dia agung-agungkan masuk neraka gitu. Nah itu kegembiraan yang terbesar dari setan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya, sekarang yang kedua. Jadi tipu muslihatnya iblis itu gimana? Setan menyerang dari titik lemah kita. Ya. Jadi saya pernah sampaikan bahwa di film-film itu ada yang namanya Rambo. Ya. Pakai senapan, tembak ngawur aja. Banyak korban, tapi juga banyak yang luput. Lalu ada juga yang namanya sniper. Nembaknya satu-satu tapi tepat. Kena kepala. Setan itu kayak sniper. Dia tidak mau buang waktu, tenaga dengan menyerang kelebihan-kelebihan yang kita punyai. Oh di daerah sini tahan ya. Di daerah sini dia tahan. Oh, nah dia cari lemahnya kita itu di mana? Bisa di uang, artinya harta, bisa di wanita, atau pria dalam arti seks, atau kedudukan, kan gitu. Atau yang lain, sombong gitu. Diberi sukses supaya sombong. Orang sombong kan Tuhan hukum. Gitu ya. Jadi nyerang dari titik lemah kita. Nah contoh adalah Yudas. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat
untuk menggambarkan bagaimana kerja setan itu sistematis. Loh kalau kita pemimpin-pemimpin gereja, kita sebagai orang percaya tidak bisa kerja dengan sistematis, kita kalah sama setan. Coba ya, Yohanes 12 ayat 6. Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Jadi kelemahan yang dimiliki oleh Yudas Iskariot adalah dia tidak jujur, dia terikat oleh uang. Uang yang bukan miliknya diambil untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi jelas titik lemahnya di situ. Berarti serangan setan bukan dengan menghadirkan wanita cantik. Bukan dengan memberi iming-iming, kamu nanti kalau ikut Yesus dapat kedudukan ini itu. Tidak. Tapi diserang di keuangan. Nah, Yohanes 12 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, iblis, nah ini diabolos, berarti ini Lucifer, telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi setan itu bisa membisikkan, memasukkan ide di kepala kita. Nah kalau kita tidak waspada menjaga kepala kita, akal kita tidak dipenuhi firman, apa yang dibisikkan iblis akan kita ikuti. Jadi dia nyerang di sisi lemah dari Yudas Iskariot. Dia bisikkan dulu. Kalau kamu jual gurumu kepada orang Farisi, kepada para imam, para ahli Taurat dan pemimpin Sanhedrin, kamu bisa kaya. Kamu punya tanah, kamu punya rumah yang bagus yang tidak dimiliki oleh para rasul. Nah, itu dibisikkan. Lalu ayat berikutnya adalah Yohanes 13 ayat 27. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi tahap berikutnya setelah membisikkan, itu merasukin. Apa artinya merasuki? Ini kan iblis di sini dipakai kata satanas ya. Kalau yang tadi ya diabolos, tapi oknum yang sama ini. Diabolos, satanas. Satanas ini masuk dalam pikiran, dalam hidup daripada Yudas Iskariot. Hingga kata dirasuk itu sama dengan maka mulai saat itu Yudas dikendalikan oleh iblis, Lucifer. Ya, dirasuk bukan lalu kemudian jadi kesurupan, bukan soal itu, bukan. Ini dirasuk itu kekuatan jahat itu menguasai, mengontrol Yudas. Lalu ketika Yesus tahu, silahkan apa yang kamu rancangkan, kamu kerjakan, kan gitu. Ya. Jadi kita melihat di sini setan itu sangat efektif dalam bekerja. Dia enggak sembarangan. Ya. Daud digodanya apa? Bukan dengan harta. Digodanya dengan wanita. Kan gitu. Hingga kemudian dia jatuh dosa dengan Batseba. Jadi apa ya? Sangat efektif pola kerja daripada setan. Nyerang di tempat yang lemah. Sama dengan petinju. Kalau dia tahu di mana letak
kelemahan lawan, itu yang diserang. Itu efektif. Jadi hal kedua adalah kita punya apa? Setan punya cara menyerang di sisi lemah kita. Nah, ada otot kita yang ada di bagian belakang dari atas ke bawah, itu namanya otot Achilles. Itu otot yang besar. Achilles ini diambil dari kisah Yunani. Ya. Ketika Achilles itu lahir, masih bayi, dia oleh ibunya direndam dengan ibunya pegang dua kakinya, direndam seluruh tubuhnya dengan dimasukkan begitu ke dalam tempat yang berair, air suci yang menyebabkan tubuh dari Achilles yang kecil itu tidak mempan senjata. Tapi kalau kita membaca dalam buku Perang Troya, ternyata Achilles dipanah dan mati. Dipanah itu panahnya bisa pas di daerah di mana ketika dulu kecil bayi dipegang itu kan tidak kena air suci. Itu di tempat itu kelemahan dari Achilles. Ketika panah masuk di bagian kaki, di otot Achilles, dia mati. Artinya apa? Kalau musuh tahu kelemahan, gampang mengalahkan lawan. Itu. Dipanah kepalanya, dipanah badannya, Achilles itu tidak mempan. Tapi ketika dipanah di bagian yang lemah dia. Nah, setan, salah satu cara setan adalah menyerang di bagian lemah kita. Mungkin ada. Setiap kita kan gak sempurna ya Pak Betul. Gunawan ya. Jadi kita semua masing-masing mempunyai titik lemah dari di dalam diri kita. Ya, berarti kita harus waspada, harus sadar kita tuh lemahnya di mana begitu ya. Betul. Dan itu yang kita jaga begitu. Ya. Bagaimana Pak Gunawan kira-kira supaya kita kadang-kadang mungkin orang nggak sadar ternyata ini kamu lemahnya di sini, tapi dia nggak menyadari bahwa dia tuh lemahnya di situ. Mungkin ada orang yang seperti itu. Bagaimana supaya kita tahu kelemahannya kita begitu? Jadi yang pertama adalah kita melakukan introspeksi. Minta Tuhan Roh Kudus menerangi kita untuk tahu di mana titik lemah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya teman-teman baik yang bisa secara objektif memberitahu kepada kita dan kita tidak marah. Kamu di emosional, kok emosional kamu jadi bisa ngawur ambil putusan dan sebagainya. Lalu kamu bisa KDRT, kamu bisa begini, misalnya gitu ya. Jadi pemain sepak bola, tim sepak bola selalu punya pelatih. Pertanyaan, apakah pelatih itu mainnya lebih bagus daripada pemain? Tidak. Cuma pelatih itu tahu kelemahan dari timnya ini ketika diserang kok bobol terus. Dia bisa kasih tahu kamu gini. Jaga ini supaya jangan bobol lagi. Jadi dalam diri kita ada yang namanya blind spot. Ya, titik buta. Kita tidak bisa melihat punggung kepala kita. Mesti orang lain atau dua kaca kita pakai untuk ngelihat. Nah, kita perlu bantuan orang lain yang kita percaya. Yang kita percaya untuk memberitahu. Ya, menurut kamu itu aku lemahnya di mana toh? Gitu. Nah, itu sebabnya komsel atau kelas pemuritan sesuatu yang penting. Ada pihak lain yang mengcover, mendoakan dan memberitahu. Kamu lemahnya di sini. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Tapi kita mesti yang pertama-tama mencoba mengenali diri kita. Oh kok saya kelihatan lemahnya di sini. Gitu. Jadi
Kita kalau tidak bisa menemukan itu mesti butuh orang lain. Nah, gereja kita kan punya sarana yang namanya komsel. Mesti kita harus belajar komsel itu tidak cuma isi curhat, tetapi keterbukaan untuk melihat diri kita dibedah. Supaya jangan panah berapi dari setan nyerang pas titik lemah kita. Gitu. Ya, permasalahannya kan di dalam diri kita, titik lemahnya mungkin bukan cuma satu ya Pak Gunawan ya. Mungkin ada beberapa, dari antara beberapa itu kita paham, kita tahu oh iya ini aku lemah di sini, tetapi ada hal-hal yang kita nggak menyadarinya begitu ya. Tapi itu merupakan titik lemah, dan justru tadi kan kita berbicara mengenai iblis yang dia penuh dengan tipu muslihat begitu. Nah jadi kalau yang kita bisa tahu ya kita bisa jaga gitu. Ya, tapi yang kita bereskan ya. Yang kita tidak tahu itu yang lebih berbahaya, kita nggak sadar kita punya kelemahan di situ begitu. Berarti kita harus memiliki menjadi orang yang memiliki kebesaran hati untuk mau pertama meminta orang lain untuk menilai kita gitu. Dan kemudian ketika orang lain memberitahukan kepada kita, kamu nih sebenarnya begini yang paling kita nggak sadar kelemahan kita apa, dia kasih tahu, dan kemudian kita juga mau berbesar hati untuk menerima itu, dan kemudian kita mencoba untuk menjaga, memperbaikinya begitu ya. Iya. Saya gini loh, kan tadi kita bicara mengenai Yudas Iskariot. Pertanyaan adalah, Yesus tahu nggak kalau Yudas itu punya kelemahan? Tahu. Kelemahan Yudas beda dengan kelemahan dari Yohanes dan Yakobus. Kalau Yakobus dan Yohanes, biar aku ada di kiri kanan kerajaan. Nah, ini kan ambisi kedudukan. Jadi tiap-tiap orang memang punya itu, punya kelemahan. Saya mau berkata gini, ketika pagi-pagi benar Yesus suka naik ke atas bukit dan berdoa, apa yang dia doakan? Menurut saya, salah satu doanya adalah Yudas, lalu Yohanes, lalu Yakobus. Ini kan soal kedudukan, Yudas soal uang. Lalu kalau Petrus omong besar, janji tapi dia tidak bisa menepati. Saya berpikir Yesus tidak minta Tuhan kasih aku kuasa. Enggak, karena dalam dirinya sudah melekat kuasa. Tuhan kasih aku hikmat untuk ngajar, sudah ada hikmat. Lalu apa? Yang pertama dia hubungan dengan Tuhan. Tidak harus minta apa-apa, hubungan dengan Tuhan. Tapi kok itu syafaat. Syafaatnya adalah, Tuhan, orang-orang yang nanti aku percayakan ketika aku kembali ke surga, 12 ini. Aku doakan kelemahan-kelemahan mereka itu tidak menjadi sebab mereka jatuh. Dan ternyata dari 12 yang jatuh cuma 1. Yang Petrus menyesal, yang Yakobus dan Yohanes tidak dijanjiin apa-apa. Gitu. Jadi memang kita tanya Yesus ngapain ya tiap pagi doa itu. Dia memang berhubungan dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang Bapak percayakan dalam hidup itu. Supaya kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi. Gitu. Ya, Yesus begitu baik buat kita, dia ngerti kelemahan kita dan dia tetap memakai kita. Mendoakan, tetap memakai kita, memberikan kesempatan. Betul. Tetapi kuncinya adalah kepada kita sendiri ya. Itu. Kunci kita sendiri. Kalau kita didoakan tetapi kita tidak mau berubah, kita tidak mau menjaga titik lemah kita, ya pada akhirnya kita akan jatuh. Begitu ya Pak Gunawan. Betul. Okay. Mungkin jamnya sudah habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sedang berbicara mengenai sebuah hal yang penting untuk kita boleh waspadai dalam hidup kita supaya kita tidak terkena tipuan daripada iblis. Dan biarlah kita boleh mempelajari hal ini, kita boleh apa yang kita perlu terapkan dalam hidup kita terapkan dalam hidup kita. Apa yang kita harus waspadai, kita waspadai supaya kita boleh tetap ada dekat dengan Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kepada kami untuk boleh mencernanya, berikan hikmat, berikan akal budi, berikan pemahaman kepada kami supaya kami boleh mengerti
Kami boleh waspada terhadap hidup kami. Supaya hidup kami tidak menjadi bulan-bulanan oleh iblis. Tidak menjadi mangsa daripada iblis. Tetapi kami orang-orang percaya boleh tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang menjaga, memelihara dan memproteksi kami. Ajar kepada kami untuk waspada. Ajar kepada kami untuk berjaga-jaga, menjaga hidup kami. Untuk kami boleh tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi sesuatu yang kami waspadai dalam hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.